Piala Dunia 2026 baru aja kelar. Spanyol juara dunia untuk kedua kalinya setelah ngalahin Argentina 1-0 lewat gol Ferran Torres di babak tambahan. Tapi coba ingat-ingat lagi, obrolan paling rame sepanjang turnamen kemarin bukan soal gol atau taktik, tapi soal politik. Ada supporter, jurnalis, sampai wasit resmi FIFA yang kena imbas kebijakan travel ban Amerika. Ada fans dan media Iran yang harus jungkir balik ngurus visa cuma buat nonton timnasnya sendiri. Gara-gara negaranya masih berkonflik sama sang tuan rumah. Dan ini bukan barang baru. Mundur 26 tahun, dua negara yang secara teknis masih berperang, Korea Utara dan Korea Selatan, atletnya jalan bareng, gandengan tangan, di bawah satu bendera semenanjung Korea di Olimpiade Sydney tahun 2000. Tapi ada juga cerita sebaliknya, sekitar 77.000 orang di Rio de Janeiro dan 1,5 juta orang di Beijing digusur dari rumahnya, sebagian tanpa kompensasi layak supaya kotanya tampil mewah pas jadi tuan rumah Olimpiade. Momen paling mengharukan dan paling kalem itu lahir dari satu hal yang sama, mega sporting event. Kelihatannya cuma soal siapa yang paling cepat, paling kuat, paling jago, tapi begitu digali lapisannya banyak banget. Ekonomi yang bisa bikin negara untung besar atau malah bangkrut, dan politik yang kadang jauh lebih blak-blakan daripada yang kita kira. Jadi pertanyaannya sebenarnya buat apa sih mega sporting event ini dibikin? Dan gimana ceritanya event yang katanya murni olahraga bisa jadi alat diplomasi, bahkan propaganda? Let's find out in Indonesia after the fact. Kalau ngomongin mega sporting event modern, kita harus kenalan dulu sama Bernd Pierre de Coubertin, bangsawan Prancis kelahiran 1863, pencetus Olimpiade modern. Dia bukan atlet profesional, dia aristokrat dan pendidik yang karena terinspirasi sistem pendidikan Inggris dan Amerika, percaya olahraga itu elemen kunci pembentukan karakter. Yang menarik, ide menghidupkan kembali Olimpiade kuno Yunani ini lahir dari trauma politik, bukan semata cinta olahraga. Prancis baru kalah memalukan dari Rusia di perang 1870 sampai 1871 dan Coubertin yakin salah satu biang keroknya. Fisik pemuda Prancis kalah bugar dibanding Jerman. Pas studi ke Inggris, dia juga ngelihat budaya atletik amatir kelas atas Inggris nyimpen benih patriotisme yang bikin negara itu kuat. Jadi di kepala Coubertin, olahraga itu paket lengkap. Bikin pemuda kuat sekaligus bangkitin nasionalisme. Dengan kata lain, dari hari pertama Olimpiade ini emang proyek geopolitik. Tahun 1894, Coubertin bikin kongres di Sorbonne, Paris, dan dari situ lahir International Olympic Committee atau IOC. 2 tahun kemudian, tahun 1896, Olimpiade modern pertama digelar di Athena, Yunani, yang dipilih karena itu adalah tanah asal Olimpiade kuno yang berakhir sekitar tahun 393 Masehi. Dari sinilah cabangnya merembet. FIFA berdiri tahun 1904 dan Piala Dunia digelar pertama di Uruguay pada tahun 1930. Format serupa lalu ditiru ke level regional. Asian Games pertama digelar tahun 1951 di New Delhi dan SEA Games tahun 1959. Terus, kapan olahraga resmi kawin sama politik? Titik paling terang-terangan Olimpiade Berlin tahun 1936. Jerman kepilih jadi tuan rumah tahun 1931 sebelum Hitler berkuasa. Begitu Nazi naik tahun 1933, mereka langsung sadar dapat panggung propaganda sempurna, jualan citra Jerman yang damai, modern, dan kuat sambil nyelipin pesan superioritas ras Arya. Skala propagandanya nggak main-main nih. Siaran radionya nyampe ke 41 negara, dan Berlin 1936 jadi event olahraga pertama yang ditayangin lewat televisi. Walau masih closed circuit, sekitar 150.000 orang nonton dari ruang-ruang publik di Berlin. Teknologi paling canggih zamannya dipakai buat pencitraan rezim. Nazi bahkan sempat berbenah jelang acara. Papan-papan larangan buat warga Yahudi dicopot demi kesan ramah ke tamu asing. Tapi di saat yang sama, Hitler nuntut kontingen Jerman diisi murni ras Arya. Pengecualian cuma buat Helen Meyer, atlet anggar berdarah separuh Yahudi, itu pun kena rambut pirang dan mata birunya dianggap masih memenuhi standar. Yes, seabsurd itu standarnya. Abis 1936, persinggungannya makin rutin. Tahun 1968 di Mexico City, Tommy Smith dan John Carlos angkat kepalan tangan bersarung hitam di podium, simbol Black Power. Langsung diusir dari perkampungan atlet karena dianggap melanggar prinsip apolitis Olimpiade. Tahun 1972 di Munich, kelompok militan Palestina Black September
nyandra dan membunuh 11 anggota delegasi Israel. Tahun 1980 di Moskow, Amerika Serikat memimpin boikot 60 lebih negara sebagai protes invasi Soviet ke Afghanistan. Nah, kalau serumit dan seberesiko ini, kenapa masih ada aja negara yang rela sikut-sikutan jadi tuan rumah? Setiap IOC atau FIFA buka pendaftaran tuan rumah, kota-kota rela keluar dana besar cuma buat nyusun proposal dan lobby sana-sini. Dan kalau kalah bidding, dana itu hangus. Kok mau? Karena di atas kertas jadi tuan rumah itu paket menggiurkan. Proyeksi puluhan sampai ratusan ribu lapangan kerja baru, lonjakan turis 10-30%, percepatan infrastruktur publik, plus citra internasional yang katanya bakal narik investasi jangka panjang. Sebagian klaim itu ada dasarnya. Studi ekonom Rose dan Spiegel nemuin ekspor tuan rumah Olimpiade naik sampai 20%. Tapi twistnya lucu nih. Negara yang cuma nyalonin diri terus kalah, ekspornya juga naik segitu. Artinya yang ngangkat ekonomi bukan eventnya, tapi sinyal keterbukaan yang dikirim negara itu ke dunia. Bayar ratusan triliun buat efek yang ternyata bisa didapat cukup dengan ikut daftar. Menarik bukan? Di sisi biaya datanya lebih kejam. Riset dari Oxford nyatat semua Olimpiade sejak 1960 ngalamin pembengkakan anggaran. Rata-rata 172%. Tertinggi dibanding megaproyek jenis apapun, sampai dia nyamain profil resikonya dengan bencana alam dan perang. Kenapa selalu bengkak? Karena deadline-nya mutlak, nggak ada opsi mundur. Begitu proyek molor, satu-satunya jalan, ya gelontorin duit lebih banyak. Efeknya kerasa ke minat pendaftar. Buat Olimpiade 2024, kandidat tuan rumah rontok satu persatu. Boston, Hamburg, Roma, Budapest itu mundur. Sampai tersisa cuma Paris dan Los Angeles. IOC yang khawatir kehabisan calon akhirnya ngumumin pemenang 2024 dan 2028 sekaligus. Pola serupa keulang di Olimpiade musim dingin tahun 2026. Stockholm misalnya nyaris nggak lanjut karena dewan kotanya ogah nanggung resiko biaya. Puncaknya nanti tahun 2032. Brisbane menang tanpa lawan setelah IOC ngerombak bidding terbuka jadi dialog tertutup sejak tahun 2019. Kata IOC, ini reformasi demi efisiensi. Kata pengamat, ini sinyal bahwa makin sedikit kota yang percaya hosting itu sepadan resikonya. Tapi anehnya nih ya, di saat kota-kota lain pada kabur, ada aja tuan rumah yang malah untung gede. Sementara yang lain boncos puluhan tahun. Kok bisa nasibnya beda banget? Nah, jawabannya ada di dua pola yang saling kebalikan. Pertama, The Barcelona Effect. Bukti hosting bisa sukses. Olimpiade Barcelona 1992 dipakai buat merombak total kota. Dampak ekonominya ke Catalunya ditaksir lebih dari 7 miliar euro sepanjang 1986 sampai 1992. Pengangguran kota turun dari 18,4% ke 9,6%. Dan posisi Barcelona sebagai destinasi wisata Eropa melejit dari peringkat 11 di 1990 ke peringkat 4 di 2009. Kuncinya, Olimpiade cuma jadi alat rencana pembangunan kota yang emang udah matang, bukan tujuan. Kedua, kebalikannya, The Olympic Curse. Montreal tahun 1976 butuh sekitar 3 dekade buat lunasin utang stadionnya. Athena tahun 2004 dan Rio 2016 ninggalin puluhan venue mangkrak alias white elephants. Rio bahkan masih nunggak puluhan juta dolar ke kreditor 9 bulan setelah acaranya selesai. Dan ini bukan penyakit masa lalu aja. Audit resmi Prancis tahun 2025 mencatat belanja publik Paris 2024 tembus 6,6 miliar euro. Sementara sumbangannya ke pertumbuhan ekonomi 2024 cuma 0,07 poin persen. Jauh di bawah proyeksi optimis pra-event. Dan ada satu lagi motivasi yang gak kelihatan di atas kertas, yaitu sports washing. Pakai event olahraga buat nyuci citra negara di mata dunia. Contoh paling kolosal adalah Qatar yang ngabisin sekitar 200-300 miliar dolar buat Piala Dunia 2022 sambil panen sorotan HAM. Versi pejabatnya, 400-500 pekerja migran meninggal di proyek terkait Piala Dunia. Analisis The Guardian bilang lebih dari 6.500 kematian pekerja migran sejak Qatar menang bidding. Angkanya diperdebatkan, tapi polanya jelas. Buat sebagian negara, triliunan itu bukan investasi ekonomi, itu biaya iklan geopolitik. Ups. Terus Indonesia di mana? Rekam jejak kita di level regional. Asian Games 1962 dan 2018, plus beberapa SEA Games terbilang masih moderat. Bappenas nyatat Asian Games 2018 nambah output ekonomi sekitar 40,6 triliun rupiah di Jakarta dan 11,1 triliun rupiah di Palembang. Sekaligus nyerap sekitar 108.000 tenaga kerja sepanjang 2015 sampai 2018. Nggak seglowing Barcelona sih, tapi jauh dari tragedi Athena.
PR klasiknya nih, optimalisasi venue pasca event. Pelajaran yang udah kerasa sejak SEA Games Palembang tahun 2011. Itu tadi kacamata tuan rumah. Sekarang kita balik, negara yang cuma ikutan. Itu dapat apa? Cerita paling pas datang dari Fiji, 11 Agustus 2016. Tim Rugby Sevens mereka ngalahin Inggris Raya 43-7 di final Olimpiade Rio. Medali pertama sepanjang sejarah di negara itu dan langsung emas. Reaksinya, negara selebrasi nasional. Perdana Menteri netapin hari libur nasional. Dan bank sentralnya sampai nyetak uang kertas $7, pecahan $7 pertama di dunia buat ngabadiin momen itu. Survei usai Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan juga bilang 87% responden bilang event itu berhasil nyiptain kebanggaan nasional dan nation building. Tapi biar adil, studi pre-post di 5 kota tuan rumahnya juga nemuin beberapa dimensi modal sosial justru turun setelah event. Euforianya nyata, umurnya yang pendek. Dan jalan ke podium itu nggak murah. Inggris ngegelontorin sekitar 274,5 juta pound buat siklus Olimpiade Rio tahun 2016. Dibagi 67 medali yang dibawa pulang sekitar 4 juta pound per medali. Negara lain milih jalur bonus. Di Paris 2024, Hong Kong ngasih $768.000 Amerika Serikat per emas. Singapura sekitar 737.000. ROI-nya hampir mustahil dihitung karena yang dibeli bukan return ekonomi, tapi soft power dan kebanggaan nasional. Tapi ada sisi gelap yang jarang dibahas nih. Riset Lancaster University atas 3 Piala Dunia nemuin laporan KDRT di Inggris naik 26% pas timnas menang atau seri dan 38% pas kalah. Bahkan sehari setelah laga masih 11% di atas normal. Studi lanjutan nunjukin pemicunya erat sama alkohol yang ngalir deras di hari pertandingan. Kontrasnya tragis, momen yang katanya nyatuin bangsa di sebagian rumah justru jadi pemantik buat situasi yang udah rentan. Di level antar negara, atlet kadang jadi diplomat nggak resmi. Pingpong diplomasi tahun 1971 berawal dari interaksi santai atlet tenis meja Amerika Serikat dan Cina di Jepang. Ngebuka jalan normalisasi hubungan dua negara adidaya. Korea juga sama, tim tenis meja gabungan Korsel Korut juara dunia 1991. Defile bareng di Sydney 2000, sampai tim hoki es wanita gabungan di Pyeongchang tahun 2018. Tapi catat, diplomasi olahraga itu rapuh dan simbolis. Satu lagi, mitos favorit para pejabat. Kalau atlet kita menang, generasi muda bakal terinspirasi ikut olahraga. Sayangnya, review sistematis dari Mike Witt nyimpulin gak ada bukti kuat prestasi Olimpiade otomatis ningkatin partisipasi olahraga masyarakat. Efeknya pendek dan kebanyakan cuma nambah frekuensi latihan orang yang emang udah aktif. Inspirasinya nyata di level perasaan, tapi nggak otomatis jadi perubahan perilaku. Benang merahnya, buat negara peserta, ini investasi mahal dengan ROI ekonomi yang buram. Tapi dampaknya jauh lebih personal. Ledakan identitas nasional, jembatan diplomasi dadakan, sekaligus kaca pembesar buat masalah sosial yang udah ada dari dulu. Sekarang pertanyaan yang jarang diucapin, kalau tuan rumah sering buntung dan negara peserta susah ngitung untung, siapa dong yang selalu menang? Jawabannya ya yang punya acara. FIFA ngantongin rekor $7,5 miliar dari siklus Piala Dunia Qatar tahun 2022. Sementara Qatar yang nanggung infrastruktur ratusan miliar dolar dapat kontribusi operasional sekitar $1,7 miliar dari FIFA. Model bisnisnya rapi banget. FIFA dan IOC megang hak siar plus sponsor global. Tuan rumah nanggung stadion, jalan, bandara, dan keamanan. Untungnya ngalir ke federasi. Resikonya ditanggung pembayar pajak. Mungkin ini satu-satunya bisnis di dunia di mana lo bisa ngadain pesta megah, gedungnya dibangunin orang lain, dan lo yang bawa pulang kasirnya. Kabar baiknya, IOC sadar mereka lagi krisis kepercayaan. Sejak 2014 mereka ngeluarin Olympic Agenda 2020, lalu diperbarui jadi Agenda 2020+5. Sebagai respons semakin sepinya peminat tuan rumah. Perubahan konkretnya, proses bidding diubah dari kompetisi tender jadi dialog konsultatif. Biar biaya pencalonannya turun, dan benar turun sekitar 80% buat Olimpiade musim dingin 2026 dibandingin era sebelumnya. Ada juga dorongan pakai venue lama atau temporer. Paris 2024 diklaim 95% pakai venue existing atau sementara, dan LA 2028 direncanain tanpa bangun satupun venue permanen baru. Ini langkah nyata ke arah yang lebih sustainable. Dari riset akademik ngingetin, perubahan ini baru nyentuh sebagian akar masalah. Dan kepercayaan publik ke IOC cuma bisa pulih lewat implementasi yang konsisten, bukan janji di atas kertas. Jadi, balik ke pertanyaan pembuka. Buat apa mega sporting event dibikin? Jawaban idealisnya nyatuin bangsa lewat kompetisi yang sehat. Tapi 100 tahun lebih perjalanannya ngebuktiin satu hal.
Begitu ada duit besar dan panggung dunia, olahraga nggak pernah benar-benar bisa lepas dari kepentingan politik dan ekonomi yang jauh lebih gede dari sekedar medali. Dan buat kita, ini udah bukan wacana abstrak. Indonesia secara resmi nyatain minat jadi tuan rumah Olimpiade 2036 di IKN bersaing sama India, Turki, Qatar, dan Mesir. Artinya semua yang kita bahas hari ini, mulai dari Barcelona Effect, Olympic Curse, White Elephants, sports washing, sebentar lagi bukan sekedar materi tontonan, tapi keputusan nyata yang dibayar pakai uang kita bersama. Jadi menurut kalian mega sporting event ini lebih banyak untungnya atau ruginya? Dan kalau Indonesia beneran maju buat 2036, kita bakal jadi Barcelona berikutnya atau Athena berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, and I'll see you in the next Indonesia After the Fact.